Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Isvan. Selamat datang di channel gue dan salam kenal bagi semua orang yang mungkin belum kenal gue. Di channel ini bakal ada beberapa konten seperti review film, review buku, review series, ataupun daily vlog. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih udah mau berkunjung ke channel gue. Di video ini, gue akan ngebahas atau mereview sebuah buku yang berjudul The Tipping Point karya Malcolm Gladwell. Buku ini termasuk internasional bestseller, yang mana Malcolm Gladwell mengajak kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sampulnya berwarna merah, cetakan tulisannya itu mudah dibaca, dan sangat eye-catching untuk dimata. Belum masuk ke pembahasan, gue minta tolong nih buat seluruh teman-teman yang masih menonton sampai sekarang untuk diklik tombol subscribe-nya ya. Ditunggu loh. Ya, ini dia bukunya Tipping Point. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik tombol subscribe dan mau melanjutkan video ini sampai habis. Tipping Point. Sebenarnya apa sih tipping point itu? Oke, dalam buku ini dijelaskan bahwa tipping point adalah sebuah gagasan sederhana yang melihat fenomena-fenomena sekitar seperti film yang tiba-tiba ngehits, tren yang tiba-tiba hilang, orang yang tiba-tiba mendadak terkenal, ataupun yang lainnya, di mana fenomena-fenomena tersebut itu berubah secara drastis dan kita melihatnya sebagai sebuah epidemi. Nah, di buku ini memiliki tagline yang tertuliskan bahwa bagaimana hal-hal kecil berhasil membuat perbedaan besar. Nah, Malcolm Gladwell itu membuat 3 kaidah epidemi. Gimana caranya 3 kaidah epidemi atau 3 kaidah tersebut untuk mencapai tipping point? Yang pertama, the law of the few atau hukum yang sedikit. Yang kedua, the stickiness factor atau faktor kelekatan. Yang ketiga, itu the power of context atau kekuatan konteks. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu the law of the few. Nah, the law of the few itu apa sih? Hukum yang sedikit. Nah, hukum yang sedikit sebenarnya dijalankan oleh 3 tipe orang, yang mana 3 tipe orang ini memiliki perbedaan ciri khas maupun karakter, tetapi satu sama lain punya keterkaitan. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu disebut sebagai the connector atau para penghubung. Nah, para penghubung ini ciri-cirinya adalah orangnya mudah bergaul, suka berteman, dan juga pergaulannya luas. Nah, orang-orang tersebut itu masuk dalam kelompok the connector. Nah, yang kedua itu the maven atau para penolong, para orang-orang bijak atau orang-orang yang baik. Nah, dia ciri-cirinya adalah suka menolong yang pertama. Dan yang kedua, yang ciri-cirinya yang paling terlihat adalah dia pengetahuannya luas. Nah, orang-orang yang memiliki ciri khas tersebut itu masuk ke dalam kategori the maven. Dan yang ketiga adalah the salesperson, yaitu para penjual. Nah, para penjual ini itu adalah seseorang yang mampu untuk membujuk orang lain, untuk mempengaruhi orang lain. Nah, salesperson ini ciri-cirinya adalah dia orang yang mampu mempengaruhi orang lain atau membujuk sesuatu agar orang lain terbujuk, atau orang-orang yang mampu untuk jadi intinya the salesperson adalah orang-orang yang mampu membujuk orang lain. Dari ketiga karakter tersebut, gue menyimpulkan terdapat satu karakter yang sama, yang dimana ketiga-tiganya itu memiliki satu ciri karakter yang sama, yaitu dia orang yang berkarisma. Nah, bagi sebagian orang memang ciri-ciri ini memang sudah menjadi bakat bawaan dari lahir. Tetapi jangan khawatir, ternyata di buku ini dijelaskan bahwa ternyata hal-hal tersebut itu dapat dilatih dan dikembangkan. Nah, perbedaannya apa sih dari antara ketiga ciri khas ciri-ciri orang tersebut? Nah, perbedaannya adalah contoh ketika orang-orang yang para penghubung atau the connector itu merekomendasikan sesuatu atau merekomendasikan sesuatu seperti barang atau tiket atau apa yang bisa direkomendasikan ke teman-temannya. Apabila dia merekomendasikannya itu kepada 10 orang, maka yang mungkin akan untuk membelinya itu hanya 4 orang. Tetapi untuk The Maven, nah The Maven ini
atau orang-orang baik apabila merekomendasikan sesuatu kepada kelima temannya, maka kelima-limanya ini membelinya. Beda sama para konektor tadi. Kalau para konektor tadi, dia merekomendasikan sesuatu ke 10 temannya, tapi yang membeli hanya 4 orang. Nah, perbedaannya ada di situ. Karena The Maven, orang-orangnya memang ikhlas untuk menolong, dan dia terkenal dengan pengetahuan yang sangat luas, itu mampu menolong banyak orang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ngerasa punya teman-teman yang mempunyai sifat-sifat tersebut, bisa komentar di bawah ya. Nah, untuk yang terakhir nih, the salesperson. Salesperson ini itu akan berhubungan sama kaidah-kaidah berikutnya, karena dia berhasil untuk membujuk seseorang dan mempengaruhi seseorang, kayak gitu. Nah, kita masuk ya ke kaidah berikutnya. Kaidah yang kedua, yaitu the stickiness factor. Apa sih stickiness factor ini? Oke, stickiness factor itu adalah sebuah pesan yang layak untuk disebarluaskan dan mudah banget diingat. Jadi intinya adalah nempel banget di otak kita. Mungkin sebagai contoh nih, kalau misalnya gue ngomong Indomie seleraku, kalau misalnya lu yang lagi nonton sekarang itu nyaut kayak gitu, berarti perusahaan Indomie sudah berhasil membuat stickiness factor seperti itu. Mungkin teman-teman kepikiran ada iklan-iklan lain atau jargon-jargon lain yang nempel terus di otak, bisa komentar di bawah juga ya. Nah, di buku ini itu dia mencontohkan sebuah kasus tentang stickiness factor, di mana kasus itu berkenaan dengan direct marketing di Columbia Record Club. Nah, pada tahun 1970, Columbia Record Club itu merekrut seseorang yang bernama McCann untuk membuat iklan-iklan baru. Seseorang yang bernama Lester Wonderman, seseorang yang bekerja di Columbia Record Club sebagai direct marketer, dia tidak terima apabila ide-ide yang telah dia gagas selama 20 tahun terakhir itu dibuang gitu saja. Sehingga dia meminta Columbia Record Club untuk melakukan sebuah uji coba pengiklanan. Lester Wonderman dan McCann diberikan masing-masing 13 pasar, di mana McCann diberikan waktu tayang di jam utama dan kesempatan untuk menggunakan semua ilmu yang dia miliki tentang marketing. Sedangkan Lester Wonderman menggunakan caranya dia, tapi diberikan di jam waktu yang kurang ideal, seperti jam-jam yang larut malam. Nah, bagi siapa yang mendapatkan respon lebih banyak dari penontonnya, maka iklan tersebutlah yang akan berhasil digunakan untuk Columbia Record Club. Ternyata, setelah dilakukan uji coba, Lester Wonderman lah yang menang, mendapatkan respon sebesar 80%, sedangkan McCann mendapatkan 19,5%. Kenapa ya? Padahal McCann dapat jam utama dan Lester Wonderman tuh hanya di jam-jam larut malam. Dari logika aja, penontonnya pasti lebih sedikit kan? Ternyata Lester Wonderman menggunakan suatu teknik yang bernama treasure hunt, di mana dia mengajak untuk penontonnya berinteraksi, di mana Lester Wonderman meminta art director untuk membuat suatu kotak emas di kupon pemesanan pemirsanya. Kemudian Lester Wonderman menayangkan di iklan tersebut tentang rahasia di balik kotak emas tersebut, sehingga orang-orang yang membeli melalui kupon tersebut akan penasaran dan mencoba untuk mencari kotak emas tersebut. Karena apabila penonton yang itu mendapatkan kotak emas tersebut, maka diizinkan untuk menulis album yang diinginkan apa saja dan diberikan secara gratis. Nah, disitulah letak keberhasilan Lester Wonderman untuk mendapatkan respon positif sebesar 80%, di mana dia mengajak customer-nya untuk berinteraksi secara tidak langsung. Nah, setelah pada tahun 1978 akhirnya iklan ini, model iklan seperti ini itu booming. Jadi Columbia Record Club mendapatkan keuntungan yang banyak pada iklan-iklan yang dia buat. Nah, epidemi tersebutlah yang dimaksud tentang the stickiness factor, di mana kotak emas tersebut menjadi nempel banget di otak sehingga penonton-penontonnya
pasti akan ingat tentang kotak emas tersebut, kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang masih ingat tentang iklan-iklan yang masih ingat sampai sekarang, bisa ditulis di bawah ya, di komen. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kaidah ketiga, the power of context, kekuatan konteks. Nah, sebenarnya apa sih kekuatan konteks tuh? Dalam buku ini, kekuatan konteks yang dijelaskan menggunakan suatu teori-teori kasus. Di sini yang akan gue bahas nih, itu teori namanya broken windows. Nah, teori broken windows itu menjelaskan bahwa apabila ada rumah yang kacanya pecah dan dibiarkan begitu saja, maka seseorang yang melewati rumah tersebut akan berpikiran bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya, sehingga akan semakin banyak kaca-kaca yang pecah di rumah tersebut, karena pemikirannya adalah gedung tersebut sudah tidak ada penghuninya, maka jumlah kriminalitas akan meningkat karena itu termasuk pelanggaran properti. Nah, teori broken windows ini dapat diaplikasikan pada contoh-contoh kasus yang lain. Misalnya nih, buang sampah sembarangan. Nah, buang sampah sembarangan di kali misalnya. Buang sampah sembarangan di kali, kalau misalnya kalinya kotor, maka orang akan berpikiran gak apa-apa buang sampah di kali karena kali tersebut kotor, banyak yang buang sampah di situ. Tetapi apabila kalinya itu bersih, maka orang akan segan membuang sampah ke kali tersebut. Itu salah satu contoh teori broken windows. Nah, di teori broken windows ini sebenarnya dia menjelaskan bahwa kalau misalnya mau berhubungan sama rumah yang tadi, kaca-kaca yang pecah tadi, apabila mau menangkap kriminalitas, maka yang sebenarnya harusnya dilakukan adalah bukan menangkap pelakunya dulu, tetapi memperbaiki rumahnya dulu, baru nangkap penjahat-penjahatnya, kayak gitu. Dan ini juga sama, apabila mau membuat orang-orang tidak membuang sampah sembarangan di kali, maka yang harus dilakukan adalah bersihkan kalinya terlebih dahulu, baru diedukasikan untuk tidak membuang sampah di sembarangan di kali tersebut. Nah, hal-hal seperti ini itu yang dimaksud dengan teori broken windows atau the power of context, dimana sebenarnya power of context itu memperlihatkan bahwa manusia nih, kita orang itu benar-benar peka sama lingkungan sekitar kita. Makanya di teori ini dijelaskan mengenai berhubungan sama orang-orang banyak seperti itu. Jadi orang tuh sebenarnya peka dengan lingkungannya. Dari ketiga kaidah tersebut, itulah yang dimaksud tipping point. Dari ketiga kaidah tersebut, itulah yang mampu membuat epidemi, yaitu sampai sebuah titik di mana ada perubahan yang kecil namun dapat membuat perbedaan yang sangat besar, kayak tadi contoh-contohnya. Nah, kesimpulannya adalah ternyata di sekeliling kita ada tipe-tipe orang yang mampu membuat epidemi. Misalnya orang-orang tadi yang pergaulannya luas, pengetahuannya juga luas, terus bisa membujuk seseorang, kemudian jago membuat sesuatu yang mudah diingat, kemudian juga dia peka sama lingkungan sekitar kita. Hal-hal tersebut itu bisa membuat sesuatu yang namanya tipping point atau sebuah epidemi, di mana tingkah laku sekecil apapun mampu merubah sesuatu secara drastis dan berhasil membuat perbedaan yang sangat-sangat besar gitu, seperti tagline-nya. Gue ngerasa setelah baca buku ini tuh bener-bener ngerasa peka sama lingkungan sekitar, dan gue jadi memerhatikan karakter-karakter teman gue juga kadang suka ngeliatin, kira-kira suka nebak-nebak gitu, kira-kira ini kenapa ya kalau misalnya terjadi sesuatu seperti ini, karena kaidah-kaidah yang ada di dalam ini tuh relate banget sama lingkungan-lingkungan kita gitu, bahwa sebenarnya kayak kita ini tuh sebenarnya peka sama lingkungan kita, cuman kitanya aja yang kadang-kadang suka ngerasa bodo amat. Tapi di samping bodo amat itu aja kita sebenarnya masih peka gitu sama lingkungan kita, kayak gitu. Nah, gue ngerekomendasiin banget buku ini untuk dibaca, dan semoga penjelasan gue ini mampu diterima sama teman-teman semua. Walaupun penjelasan gue masih belepotan banget, mohon maaf, ini video pertama gue dan kameranya juga kurang bagus, terus tiba-tiba ada perubahan terangnya ya gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sekarang.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share video ini ke teman-teman kalian sehingga penjelasan ini bisa dipahami oleh banyak orang. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.